Hukum positif atau ius constitutum adalah hukum yang berlaku saat ini di wilayah tertentu. Hukum positif di Indonesia adalah hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum Islam, dan masih banyak hukum lainnya. Jadi, kesimpulannya, hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini di wilayah tertentu yang telah diakui dan disahkan oleh pihak yang berwenang. Saya ingin membahas sesuatu yang sering bikin bingung di dunia hukum, yaitu perbedaan antara PIH dan PTHI. PIH atau pengantar ilmu hukum merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari pengertian dasar dan teori ilmu hukum pada umumnya, dan tidak terbatas pada hukum yang berlaku tertentu saja, tetapi juga hukum yang berlaku di negara lain pada waktu kapan saja, atau ius constitutum dan ius constituendum. Dan selanjutnya ada PTHI atau pengantar tata hukum Indonesia, yaitu membahas hukum yang sedang berlaku atau yang biasa disebut hukum positif. Hukum positif adalah hukum yang diterapkan dan diakui sah oleh negara. Dalam PTHI mempelajari berbagai cabang PTHI. Halo semuanya, jadi di sini saya ingin menjelaskan apa itu hukum tata negara. Hukum tata negara ialah sistem penataan negara yang berisi ketentuan dan tentang struktur dan norma kenegaraan, unsur negara, wilayah penduduk, pemerintah, dan kedaulatan. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Hukum tata negara bersifat praktis, sedangkan ilmu negara bersifat teoristis. Persamaan, sama-sama mengkaji negara. Perbedaan, hukum tata negara mengkaji negara konkret, ilmu negara mengkaji secara abstrak. Sedangkan hubungan tata negara dengan ilmu politik menurut Berens, hukum tata negara adalah kerangka, menulis ilmu politik adalah dagingnya. Untuk mengetahui tujuan dan pembentukan peraturan perundang-undangan perlu mempelajari ilmu politik. Hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara menurut Bahsan Mustafa, hukum tata negara dan hukum administrasi negara dua jenis hukum yang dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Persamaannya ialah sama-sama cabang ilmu kenegaraan, objeknya sama-sama negara. Tata negara adalah sistem penataan negara yang berisi ketentuan tentang struktur dan norma kenegaraan dengan unsur wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan. Hukum tata negara bersifat praktis, sedangkan ilmu negara teoristis. Keduanya sama-sama mengkaji negara, namun berbeda pada objek kajiannya. Hukum tata negara konkret, ilmu negara itu abstrak. Saya akan menjelaskan apa itu hukum perdata. Hukum perdata adalah cabang hukum privat yang mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum secara pribadi. Fokus utamanya adalah pada hak dan kewajiban perdata seperti perjanjian kepemilikan properti, warisan, dan keluarga. Menurut para ahli hukum perdata adalah peraturan yang mengatur hubungan antar orang, Profesor Subekti. Kaidah yang menentukan hak dan kewajiban perdata, Profesor Sudiman Kartohadiprodjo. Peraturan yang objek kepentingan khusus yang pertahanannya diserahkan pada yang berkepentingan, L.J. van Apeldoorn. Secara komprehensif, hukum perdata adalah keseluruhan kaidah hukum privat yang mengatur hubungan hukum antar individu atau badan hukum, berfokus pada hak dan kewajiban perdata, dan pertahanannya diserahkan kepada inisiatif pihak yang berkepentingan. Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh negara, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan siapa yang diberikan. Tujuan utamanya ialah menegakkan keadilan serta menjaga ketertiban masyarakat. Secara umum, hukum pidana dibagi menjadi dua. Hukum pidana material yang menentukan perbuatan apa yang termasuk tindakan pidana dan sanksinya. Hukum pidana formil yang mengatur proses penegakan hukum dari penyelidikan hingga pelaksanaan pidana. Hukum acara adalah seperangkat aturan yang mengatur tata cara pelaksanaan peradilan pidana, perdata, tata usaha negara, peradilan agama, dan Mahkamah Konstitusi. Tujuannya untuk menjamin proses penegakan hukum yang adil, tertib, dan sesuai prosedur. Hukum acara berfungsi sebagai hukum formil yang menjadi sarana untuk menegakkan hukum material.
atau substansi hukum. Cabang-cabang utama hukum acara meliputi yang pertama, ada hukum acara pidana, mengatur proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan keputusan dalam perkara pidana untuk menemukan kebenaran materi. Yang kedua, ada hukum acara perdata, mengatur penyelesaian sengketa antar pihak di pengadilan mulai dari pengajuan gugatan sampai pelaksanaan putusan hakim. Yang ketiga, ada hukum acara peradilan agama. Itu mengikuti hukum acara perdata namun disesuaikan dengan ketentuan khusus peradilan agama untuk menegakkan hukum perdata Islam. Yang keempat, ada hukum acara tata usaha negara atau PTUN, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, berfungsi menyelesaikan sengketa antara warga negara dan pejabat pemerintahan. Yang kelima, ada hukum acara Mahkamah Konstitusi atau MK, hukum formil yang mengatur tata cara pelaksanaan kewenangan MK dalam menegakkan hukum konstitusi sebagai dasar negara. Kesimpulannya, hukum acara berperan penting sebagai pedoman formal dalam setiap proses peradilan agar berjalan tertib, adil, dan sesuai prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.